Kecintaan Allah tidak terletak pada seberapa banyak sertifikat, seberapa banyak jabatan, seberapa tinggi kehormatan harga diri kita di hadapan manusia, tapi kecintaan Allah berada pada seberapa banyak Allah memberikan peluang-peluang ibadah itu kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita wa salamta ala Ibrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Masyaallah muslimin, jamaah mushola Nurul Falah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui nasihat pagi pada kesempatan hari ini, kami ingin menyampaikan satu kisah yang terjadi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, suatu hari Rasulullah pulang dari perang Tabuk, Ketika memasuki kota Madinah, kemudian Rasulullah ketemu dengan salah seorang sahabatnya, namanya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ketemu dengan beliau, dengan sahabatnya Sa'ad bin Mu'adz, kemudian Rasulullah menyalami beliau, dan ketika menyalami ini dirasakan oleh Rasulullah, tangannya Sa'ad bin Mu'adz itu begitu kasarnya. Kalau orang sekarang mungkin kapalan atau nggih, tangan ini hujan. Wah, niku kapalin iki kan. Mboten halus. Kemudian atas hal tersebut Rasulullah melakukan satu hal yang mengejutkan Sa'ad. Apa itu? Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Sa'ad, apa yang terjadi dengan tanganmu?" Kemudian Sa'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, tangan saya gunakan untuk membajak lahan, untuk menanam di kebun, untuk nafkah keluarga kami." Mendengar hal tersebut, Rasulullah memegang tangannya Sa'ad bin Mu'adz, kemudian menciumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saya agak tergetar. Kenapa? Ya Allah, seorang insan yang begitu mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mencium itu adalah bentuk mencintai, bentuk menyayangi, bentuk memberikan penghargaan yang luar biasa. Penghargaan kepada apa? Kepada tangan yang kapalan itu, kepada tangan yang digunakan untuk bekerja keras. Dan tidak hanya itu, jamaah sekalian, Rasulullah setelah kemudian mencium tangannya Mu'adz itu, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Sa'ad, tanganmu inilah, ya kan, yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Subhanallah. Tidak hanya mendapatkan sayang, penghargaan yang luar biasa oleh Rasulullah, tapi kemudian Rasulullah sendiri yang ngendika, yang bersabda, tanganmu ini, kalau tangannya tidak tersentuh api neraka, otomatis ini akan membawa semua anggota tubuh yang lainnya.
tidak akan tersentuh oleh api neraka. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sejarah ada 3 orang yang memang tangannya pernah dicium oleh Rasulullah, dan 3-tiganya ternyata bukan karena ibadahnya yang tekun, bukan karena sedekahnya yang banyak, tapi 3-tiganya adalah karena kerja kerasnya. Karena kerja kerasnya. Siapa dia? Yang pertama adalah Sa'ad bin Mu'adz yang tadi kami sampaikan. Yang kedua adalah Mu'adz bin Jabal. Kemudian yang ketiga adalah Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah sendiri, yang tangannya sampai kapalan gitu kan. Untuk apa? Menepung gandum. Seorang putra raja diraja, putra nabi, dia setiap dia makan untuk keluarganya, suaminya, anaknya, dia harus menepung sendiri gandumnya, membuat roti yang kasar, nggak kayak roti sekarang itu. Itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini, pada bulan ini, bulan Ramadan ini, sama-sama kita sepakat untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam beramal, berlomba-lomba dalam beribadah. Kami mengajak bersama-sama, monggo, mari kita mencari satu amalan-amalan yang unggul, amalan-amalan yang nantinya bisa digunakan untuk argumen kita. Ya Allah, kami mengharap ridhomu, kami mengharap rahmatmu, ya Allah, kami mengharap izinmu untuk memasuki jannahmu, ya Rasulullah. Ya Allah, padahal Rasulullah sudah ngendika, ala inasil atawil ghaliyah inasil atawil jannah. Sungguhnya berniaga dengan Allah itu sulit, karena berniaga dengan Allah itu adalah jannah, surga. Sekali lagi, mari kita cari kira-kira amalan ibadah yang lain apa, amalan-amalan apa, tentu yang sesuai dengan kemampuan dan karakter kula panjenengan sami masing-masing. Maksudnya seperti apa? Para sahabat-sahabat sendiri juga dia bisa mencapai kemuliaan di hadapan Allah dan Rasulnya itu dengan kemampuannya masing-masing dan tidak mengurangi kemuliaan masing-masing. Contohnya, sahabat yang mendapatkan kemuliaannya karena dia menjadi seorang birokrat, menjadi seorang pemimpin. Kita tahu ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab yang membawa izul Islam, kemuliaan Islam luar biasa, menguasai sepertiga dunia hanya dalam beberapa tahun saja. Sekali Rusia yang adidaya, yang luar biasa kekuatannya, hanya pengen menaklukkan Ukraina saja, hampir 2 tahun belum selesai. Tapi itu kan, Khalifah Umar bin Khattab hanya membutuhkan waktu tidak kurang dari 5 tahun, sepertiga dunia itu bisa dikuasainya. Ini kan kemuliaannya, karena kepemimpinannya, karena birokratnya, karena melayani rakyatnya, karena melayani masyarakatnya, melayani umatnya. Kemuliaan didapatkan di sana. Ada lagi orang dengan karakter kemampuannya dan dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan Allah ridho, Rasulullah ridho, adalah orang yang mendapatkan kemuliaan karena ilmunya. Orang alim, orang berilmu. Siapa betul kira-kira? Sahabat Rasulullah yang memang mendapatkan kemuliaan karena ilmunya. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu kan, dia menjabat khalifah hanya sebentar, tapi kemuliaannya beliau itu sangat harum luar biasa karena keilmuannya. Selama kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya, sangat mengandalkan Ali bin Abi Thalib saat kemudian bermusyawarah untuk mendapatkan solusi-solusi dari negaranya. Gitu. Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang berikutnya lagi, ada orang yang mendapatkan kemuliaan karena hartanya. Yuk kita kira-kira kita bisa mendapatkan kemuliaan di apa nih? Dan harus luar biasa. Karena apa? Karena kita menginginkan surga yang kebahagiaannya, kenikmatannya itu luar biasa, tidak bisa diukur dengan bayangan manusia. Ada orang yang dimuliakan karena hartanya, diberi kenikmatan harta, dan dia mulia karena itu. Ada Utsman bin Affan,
Ada Abdurrahman bin Auf. Jadi kan, bagaimana kemudian harta yang diberikan kepadanya tidak membuat sombong malah gitu kan. Jadi kebalikannya ini kan. Pada zamannya Fir'aun gitu kan, orang diazab, ya kan? Orang disiksa karena hartanya. Orang mendapatkan keburukan, kehinaan karena menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang birokrat. Hanan kan gitu kan. Mendapatkan keburukan dan dilaknat setiap saat. Fir'aun pemimpin gitu. Ada lagi gitu kan, orang yang memang mendapatkan kemuliaan karena keberaniannya gitu kan. Ada Khalid bin Walid. Ada juga orang yang mendapatkan kemuliaan itu karena tenaganya, karena jadi marbot masjid, membersihkan musola. Ya Allah, ini yang saya bisa, ilmu saya nggak bisa, harta saya nggak punya, pemimpin saya bukan siapa-siapa. Ya Allah, yang saya bisa, saya hanya pengen melayani jamaah agar jamaah nyaman. Nah, ini Bapak Ibu takmir ini jangan berkecil hati nih. Siapa dia? Dan Bilal bin Rabah, itu kan, seorang marbot masjid, seorang yang mendapatkan kemuliaan karena apa? Karena melayani, memberesi dan azannya dengan suaranya. Ini yang saya miliki ya Allah, ini yang saya miliki, yang mungkin tidak dimiliki orang lain ya Allah. Saya ingin mendapatkan kemuliaan ini. Allah itu selalu memberikan jalan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak perlu memaksakan semua seperti yang lainnya. Masing-masing diberi kapasitas sendiri-sendiri. Bilal bin Rabah pun disampaikan oleh Rasulullah bahwa saya mendengar terompah kakinya Bilal bin Rabah di surga. Masya Allah, kalau kemudian kita mendapatkan berita itu dari Nabi tentang kita seperti itu, sudah tidak ada artinya yang lain. Tidak ada kebahagiaan yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa ketika Rasulullah sendiri yang disampaikan setiap ucapannya tidak akan pernah salah, tidak akan pernah bohong, mengatakan bahwa terompahnya itu sudah kedengaran di surga. Karena apa? Karena azabnya. Karena apa? Karena tenaganya. Dia hanya punya tenaga, dia nggak bisa seperti yang lain-lainnya. Masya Allah. Itu kan. Jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi kita mengajak, apalagi di bulan Ramadan ini, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwa dengan mastata'tu. Bertakwa dengan sesuai kapasitasnya masing-masing, kemampuannya masing-masing. Mari kita lihat pada diri kita, pada keluarga kita, kita tonjolkan. Kita lakukan dengan sebaik yang bisa kita lakukan. Yang menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pegawai, yang menjadi seorang hartawan, yang menjadi seorang apa saja, gitu kan. Sampai tadi tenaganya, suaranya, keberaniannya, kelembutannya, suaranya yang suka didengar oleh orang ketika dia memberikan nasihat, lakukan dengan cara-cara itu sebaik-baiknya. Gitu kan. Kemarin sudah kami sampaikan bahwa mari kita berlomba-lomba mendapatkan kebaikan ini. Bisa jadi sholat kita, yuk, yang kira-kira bisa mendawamkan sholat dengan sebaik-baiknya. Ramadan ini maksimalkan. Yang bisa tadarusnya maksimalkan, yang bisa sedekahnya maksimalkan, yang bisa ya tadi lainnya, ada hartanya, ada ilmunya, ada kewenangannya, semuanya maksimalkan semua. Sehingga kita moga-moga termasuk orang yang gulkan la'alakum tattaqun, orang yang bertakwa di hadapan Allah nantinya. Dan Bapak Ibu sekali lagi, kecintaan Allah tidak ditentukan seberapa banyak harta yang Allah berikan, titipkan kepada kita. Kecintaan Allah tidak terletak pada seberapa banyak sertifikat, seberapa banyak jabatan, seberapa tinggi kehormatan harga diri kita di hadapan manusia. Tapi kecintaan Allah berada pada seberapa banyak Allah memberikan peluang-peluang ibadah itu kepada kita, memberikan semangat itu kepada kita. Peluang Ramadan ini
bentuk kecintaan Allah yang luar biasa kepada kita. Kemudian Allah memberikan semangat ini ke dalam dada kita. Ini bentuk kecintaan Allah yang luar biasa. Kemarin kami sampaikan di surat Al-Baqarah kemarin gitu kan. Allah menyampaikan jangan sampai kita termasuk golongan yang wakilat udu ma'al qaidin, tinggallah engkau bersama dengan orang-orang yang tertinggal. Cirinya adalah orang-orang yang di dalam dadanya itu merasa malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila hari ini Allah mengilhamkan rasa semangat itu, walaupun rasanya berat sekali, sudah nggak seperti dulu, tenaganya sudah ngos-ngosan, empot-empotan semuanya, sedikit kemampuan, sedikit energi yang kita lakukan, tetapi ternyata Allah mengilhamkan semangat itu untuk terus berjuang. Ya Allah, kapan lagi, makin lama bukan tambah enteng tapi tambah abot sanggane, tetapi kemudian tambah lemah kemampuan kita. Tetapi Allah mengilhamkan semangat pada diri kita, maka insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai Allah. Dan senantiasa semoga kita terus untuk bisa memakmurkan keinginan-keinginan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah bekal akhirat kita. Dan kapanpun saat ini kita semuanya lagi ngantri, kapanpun Allah akan mengambil kita, usia kita, melalui malaikat Israel. Moga-moga Bapak dan saya ini termasuk orang-orang yang ridho dengan ketetapan Allah tersebut, dan Allah ridho dengan kita. Maka astagfirullahaladzim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow.